Coba bayangin Anda lagi ditugasin buat bangun sebuah rumah yang sangat kokoh. Biasanya kan kalau kita di perkotaan gitu ya, kita udah terbiasa banget sama satu cara yang seragam. Kita pesan batu bata, pesan semen dari pabrik. Betul, semuanya datang dalam bentuk yang identik ya, ukurannya persis sama. Iya, dan kita tinggal nyusun aja pelan-pelan. Sangat rapi, sangat terprediksi, dan sejujurnya ya sangat mudah sih. Dan itu udah jadi semacam standar operasional kita sehari-hari kan. Pikiran kita tuh kayak udah dikondisikan buat sangat menyukai hal-hal yang dikemas rapi, instan, dan ya siap pakai dari luar. Nah, pergeseran pola pikir dari menunggu truk pabrik datang menjadi membangun dengan apa yang ada di genggaman kita saat ini. Itu sebenarnya yang sedang Anda lakukan. Anda, para pendengar kami, yang saat ini lagi memikul tugas luar biasa sebagai fasilitator lapangan di tanah Papua. Misi yang sangat mulia ya. Bener banget. Misi kita di pembahasan mendalam hari ini tuh spesifik banget. Kita mau membekali Anda wawasan biar mampu memandu guru-guru sekolah dasar di sana untuk mulai melihat lingkungan sekitar mereka bukan sebagai ruang kosong, tapi justru sebagai sumber bahan ajar yang paling kaya. Setuju. Kita bakal membedah tuntas soal pengembangan materi kontekstual. Nah, ini sebuah materi krusial yang disusun oleh Bapak Dharma Palekehulu. Dan kalau kita lihat lagi perjalanan para fasilitator ini, materi keempat ini datang di momen yang sangat tepat ya. Kayak ini tuh kepingan puzzle terakhir yang bakal nyatuin semua kerja keras mereka di sesi-sesi sebelumnya. Oh iya, benar. Mari kita review dikit apa yang udah Anda capai bersama para guru sejauh ini. Di sesi 1 soal fondasi transformasi pembelajaran, Anda kan udah ngelelatin perdebatan panjang ya buat ninggalin ilusi kompetensi? Gaya belajar lama yang cuma ngejar nilai ujian itu kan? Iya betul, hafalan mati gitu loh. Anda udah berhasil meyakinkan mereka kalau guru itu fasilitator pembangunan makna. Terus di sesi 2, Anda ngebahas elemen kunci pembelajaran mendalam. Eksplorasi aktif dan koneksi ke budaya lokal ya. Tepat. Lalu di sesi 3, Anda ngasih alat navigasinya. Anda ngebekalin mereka sama kerangka tujuan pembelajaran bermakna atau ABCD itu loh. Audience, Behavior, Condition, Degree. Biar setiap eksplorasi kelas punya arah yang jelas. Nah, bayangin semua pencapaian dari 3 sesi itu tuh sebagai sebuah kendaraan. Anda udah ngebongkar mesin lamanya yang usang, terus diganti sama mesin baru yang canggih, yang fokusnya ke pemahaman mendalam. Oke, masuk akal. Anda juga udah masang sistem navigasi GPS yang sangat akurat dengan tujuan ABCD itu. Tapi, pertanyaannya sekarang, kendaraan ini kan nggak bakal bergerak 1 cm pun kalau nggak ada bahan bakarnya. Wah ya bener juga. Dan bahan bakarnya adalah materi yang relevan dengan kehidupan anak-anak itu sendiri. Tanpa itu, ya rencana pelajaran yang udah disusun rapi cuma bakal jadi tumpukan kertas di laci meja guru. Makanya di sesi 4 ini kita bakal ngebahas bahan bakar itu secara mendalam. Jadi, mari kita mulai bedah bahan bakar ini. Di catatan kita ini, ada perbandingan yang sangat kontras antara gaya belajar tradisional yang kaku sama gaya belajar konstruktivisme yang organik. Saya tuh selalu ngebayangin ya, ngajar matematika atau sains pakai buku teks terbitan ibu kota ke anak-anak di pegunungan Papua, itu persis kayak ngajarin anak berenang di atas lantai keramik kelas. Analogi lantai keramik itu akurat banget sih. Ya kan? Anda bisa aja nyuruh mereka ngafal teori ayunan tangan atau nyatet sudut kemiringan kepala pas ambil nafas. Mereka mungkin bisa jawab semua soal ujian tertulis soal renang. Tapi pas Anda beneran ngelempar mereka ke sungai, ya mereka bakal tenggelam. Teorinya nggak pernah nyentuh air sama sekali. Fenomena tenggelam itu terjadi karena pengetahuan yang dijejelin ke mereka mengalami apa yang kita sebut dekontekstualisasi. Maksudnya, ilmu itu dicabut paksa dari akar realitas tempat dia seharusnya dipakai. Dicabut paksa ya? Iya. Ketika informasi cuma disajiin secara murni abstrak dan terisolasi, otak manusia tuh bakal nyimpen itu sebagai sesuatu yang sering disebut pengetahuan yang lembam atau kaku, inert knowledge gitu loh. Tunggu, pengetahuan kaku, bisa tolong digambarin lebih visual nggak gimana otak memproses ini? Kayak apa tuh kaku? Boleh. Coba bayangin pengetahuan kaku itu kayak sebuah palu yang disimpan di dalam kotak kaca yang terkunci rapat di dalam otak anak. Oke, kotak kaca. Anak itu bisa lihat palunya. Kalau guru nanya, apa itu palu? Anak itu bisa baca deskripsinya dari luar kaca. Dia jawab palu adalah alat untuk memukul paku. Dia dapat nilai 100 dong. Karena dia hafal ya? Betul. Tapi ketika di dunia nyata, ada sebuah paku yang menonjol dan beneran harus dipukul, anak itu nggak bisa mecahin kaca tersebut buat pakai palunya. Kenapa coba? Karena pas belajar, palu itu nggak pernah dihubungin sama tindakan mukul paku secara fisik ya?
Persis. Ilmu itu cuma eksis sebagai syarat buat lulus ujian doang, bukan sebagai alat yang dinamis buat bertahan hidup atau mecahin masalah sehari-hari. Paham saya. Jadi, pembelajarannya tuh nggak pernah punya jangkar. Otak nggak tahu kapan ilmu itu harus dipanggil balik. Karena nggak ada pemicu sensorik atau sosial dari kehidupan sehari-harinya. Tepat banget. Belajar itu secara alamiah memang harus dijangkarkan pada situasi fisik dan sosial yang nyata, atau istilahnya situated learning. Pemikiran kita kan nggak beroperasi di ruang hampa. Benar. Ada konsep menarik yang bilang kalau pengetahuan itu sebenarnya nggak cuma terkunci di dalam tengkorak kepala satu individu. Pengetahuan itu terdistribusi. Dia membentang ke alat-alat fisik yang kita sentuh, lingkungan tempat kita bergerak, dan orang-orang yang interaksi sama kita. Berarti tugas para fasilitator kita ini adalah nyadarin para guru kalau ruang kelas dengan 4 dinding bata itu bukan satu-satunya tempat belajar yang sah. Malah, sangat mungkin kelas justru jadi tempat yang paling ngebatasin potensi anak ya. Sangat mungkin. Tapi ini bawa kita ke sebuah kebingungan praktis di lapangan nih. Kalau kita sepakat buku teks standar itu sering jadi kotak kaca, dan dinding kelas itu ngebatasin, terus guru-guru ini harus noleh kemana dong? Mereka harus mulai noleh ke komunitas dan ekosistem di sekeliling sekolah. Tapi ya, ada satu hambatan psikologis gede banget di sini. Hambatan apa tuh? Dalam dunia pendidikan, apalagi di daerah yang lumayan jauh dari pusat kota, kita tuh sering banget terjangkit virus yang namanya kacamata defisit. Kacamata defisit? Maksudnya selalu ngelihat apa yang kurang gitu? Tepat. Kita sering kan dengar keluhan kayak, wah kita nggak bisa belajar sains dengan baik karena kita nggak punya laboratorium komputer, kita nggak punya perpustakaan megah, nggak ada proyektor. Kita selalu fokus ke apa yang nggak ada. Oh iya, sering banget itu kedengeran. Nah, langkah pertama pengembangan materi kontekstual adalah membuang kacamata defisit itu jauh-jauh. Terus ganti pakai kacamata aset. Kacamata aset? Iya, guru harus melihat komunitas bukan sebagai tempat yang penuh kekurangan, tapi justru sebagai ekosistem yang bernapas, penuh kekuatan, kearifan lokal, dan sumber daya yang melimpah ruah. Wah, saya bisa ngebayangin sih gimana itu langsung ngubah postur seorang guru ya. Dari yang tadinya merasa nggak berdaya karena nggak punya fasilitas, tiba-tiba merasa punya segalanya. Betul sekali. Dan kalau kita ngomongin soal aset di tanah Papua, kita lagi ngomongin 3 pilar sumber lokal yang raksasa banget. Apa aja tuh pilarnya? Pilar pertama itu alam. Coba bayangin keanekaragaman floranya. Burung endemik, arus sungai yang membelah lembah, sampai kemegahan pegunungannya. Pilar kedua itu budaya. Ada cerita rakyat yang syarat makna. Kerajinan noken, ukiran kayu, tarian adat. Kaya banget ya. Banget. Dan pilar ketiga, kehidupan sehari-hari. Dinamika ekonomi di pasar tradisional, siklus nanam ubi atau ngolah sagu, sampai tata cara kehidupan sosial di dalam keluarga. Nah, 3 pilar itu adalah laboratorium dan perpustakaan terbesar yang nggak bakal pernah bisa ditandingi sama sekolah manapun. Tapi tantangan terbesarnya adalah gimana cara bawa kekayaan alam dan budaya itu ke dalam kurikulum akademis secara bermakna. Ini tuh bukan sekedar pekerjaan kosmetik loh. Tunggu, pekerjaan kosmetik kayak gimana yang Anda maksud? Karena jujur aja ya, saya sering banget ngelihat guru yang ngerasa udah ngajar secara kontekstual cuma dengan ganti nama di soal matematika. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya kalimat di buku, Budi membeli buah apel di minimarket. Terus diganti jadi Pace memetik buah merah di hutan. Apakah hal kayak gitu aja belum cukup? Nah, itu dia jebakan yang paling sering terjadi. Cuma ganti nama tokoh atau nama buah di atas kertas, itu ya cuma ngubah kulit luarnya doang. Itu sama sekali nggak ngubah cara anak berpikir, atau gimana mereka berinteraksi sama pengetahuannya. Oh, jadi itu yang dimaksud kosmetik ya? Iya, kurikulum yang benar-benar kontekstual itu harus bersifat transformatif. Artinya, guru memfasilitasi siswa buat nyadarin kalau pengalaman historis dan keseharian mereka itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Tapi mari kita bersikap realistis bentar nih. Kalau saya jadi fasilitator di lapangan, saya pasti bakal ngadepin guru yang ngeluh atau bahkan nolak. Pasti ada penolakan sih. Mereka mungkin bakal bilang gini, denger ya, ngajak anak-anak keluar kelas ngelihat daun atau ngukur batu sungai itu emang kedengeran romantis. Tapi di akhir semester, anak-anak ini kan tetap harus ngadepin standar kurikulum nasional. Ujian yang kaku itu ya? Iya, mereka bakal nih uji pakai soal literasi dan numerasi yang kaku. Bukannya menjelajah alam, malah buang-buang waktu berharga.
yang harusnya dipakai buat ngejar ketertinggalan materi. Ketakutan yang sangat masuk akal dan saya yakin 100% Anda bakal denger itu dari hampir semua guru. Tapi disinilah letak keajaiban kognitifnya bekerja. Gimana tuh maksudnya? Paradigma kalau belajar dari alam itu lambat dan buang waktu itu justru sangat bertolak belakang sama cara kerja otak manusia. Kalau kita ngajarin rumus matematika abstrak secara terisolasi biar mereka cepat hafal buat ujian, itu justru adalah praktek yang paling nggak ekonomis dalam mengajar. Nggak ekonomis karena memori mereka nolak gitu. Karena otak mereka nggak punya tempat buat menggantungkan informasi baru itu. Bayangin deh, anak di pedalaman Papua disuruh baca kata kereta api, atau disuruh ngitung 10 buah stroberi, otak mereka tuh harus kerja 2 kali lipat. Oh iya, mereka kan mungkin belum pernah lihat stroberi aslinya ya. Nah itu dia, pertama, mereka harus pakai beban kognitif yang gede banget cuma buat ngebayangin benda asing yang belum pernah mereka lihat atau pegang. Kedua, baru mereka harus memproses konsep matematikanya. Pantas aja susah nempel ya. Iya, karena beban kognitifnya terlalu penuh, konsep matematikanya jadi nggak bertahan lama. Besoknya mereka udah lupa, dan guru terpaksa ngulang penjelasannya dari nol lagi. Waktu lagi kan yang kebuang. Saya mulai paham sekarang. Jadi kalau kita pakai sumber lokal dari kehidupan sehari-hari mereka, sebenarnya kita memotong setengah dari beban kognitif otak anak-anak itu. Tepat banget. Kalau benda yang dihitung itu tumpukan ubi atau cangkang kerang yang setiap hari mereka pegang, otak mereka tuh udah nggak perlu lagi buang energi buat ngebayangin benda tersebut. Karena udah familiar banget. Betul. Jalur saraf atau neural pathway terhadap benda-benda lokal itu udah sangat kuat kebentuk sejak mereka lahir. Mereka udah hafal beratnya, teksturnya, aromanya. Jadi energinya bisa dipakai buat mikir konsepnya ya. 100%. Seluruh kapasitas kognitif otak bisa fokus 100% buat memproses konsep fundamental matematikanya. Entah itu penjumlahan, pengurangan, atau geometri. Wah ini pencerahan banget sih. Dan pas fondasi logikanya udah nancep kuat pakai konteks lokal, nanti bakal gampang banget buat otak anak-anak ini mentransfer logika tersebut ke soal-soal abstrak di ujian nasional. Jadi keluar kelas itu bukan buang waktu, ini justru jalan pintas, sebuah akselerator. Penjelasan yang luar biasa. Konteks itu bukan gangguan, tapi jalan tol menuju pemahaman akademis. Oke, sekarang mari kita turunin gagasan besar ini ke realitas yang paling nyata di lapangan. Mari kita bahas teknisnya. Target sasaran dari fasilitator kita ini kan anak-anak SD kelas awal ya, kelas 1 sampai 3 di wilayah Papua. Di rentang usia ini, mereka kan masih di tahap operasional konkret. Jadi, gimana kita merancang ini secara spesifik biar pas sama tahap perkembangan kognitif mereka? Kita bisa mulai dari hal yang paling sering dianggap monster akademis, yaitu numerasi. Matematika ya, pasti banyak yang takut nih. Disinilah kita pakai aktivitas fisik yang benar-benar otentik. Daripada guru berdiri di depan kelas terus ngegambar simbol angka ditambah simbol angka di papan tulis, mending biarin anak-anak berinteraksi sama fisik matematika itu sendiri. Kita bawa alat-alat dari budaya mereka. Contohnya apa tuh alatnya? Misalnya noken, tas rajut tradisional khas Papua itu. Oh, noken. Bawa noken ke pelajaran matematika. Gimana persisnya tuh? Jadi guru minta anak-anak bawa noken mereka. Terus pas belajar penjumlahan dan pengurangan, anak-anak nggak disuruh ngelihat papan tulis. Mereka disuruh merasakan berat benda. Merasakan beratnya? Iya, mereka bisa masukin batu sungai atau hasil panen kecil-kecil ke dalam noken. Terus ngitungnya dengan lantang. Mereka ngerasain sendiri beban tasnya nambah pas dijumlahkan, dan ngerasain nokennya jadi lebih ringan pas ada benda yang dikeluarin buat pengurangan. Wah, seru banget. Ini secara langsung menstimulasi motorik halus dan pemahaman spasial mereka loh. Jadi mereka nggak cuma melihat matematika dari jauh, tapi mereka benar-benar merasakan berat dari matematika itu sendiri. Keren. Terus gimana? Buat konsep yang sedikit lebih rumit, kayak geometri bentuk gitu. Pakai penggaris plastik atau ngelihat gambar 2 dimensi di buku, kan kerasa kering banget. Kering banget emang. Solusinya guru bisa ajak anak-anak keluar. Misalnya jalan ke tepian sungai atau pesisir dekat sekolah. Minta mereka ngumpulin berbagai benda alam. Batu, kerang, daun gitu ya? Betul. Terus di atas tanah, mereka mulai ngelompokin cangkang kerang, daun, atau batu tadi berdasarkan kesamaan bentuk, ukuran, dan teksturnya. Oh, buat belajar himpunan ya ini? Iya.
Dalam ilmu kognisi, kemampuan mengklasifikasikan pola yang ada di alam itu adalah dasar fundamental banget dari bernalar matematis. Tanpa sadar, mereka lagi belajar himpunan dan geometri dasar sambil main kotor-kotoran di alam terbuka. Mereka nggak ngerasa lagi diancam sama pelajaran matematika ya jadinya. Nggak sama sekali. Mereka ngerasanya lagi mecahin teka-teki dari dunia mereka sendiri. Nyelesain teka-teki dunia mereka, bikin matematika jadi kedengeran sangat bersahabat. Nah sekarang, gimana dengan literasi? Ini juga nggak kalah penting. Karena kalau kita lihat di Papua, kekuatan tradisi lisan, bercerita, sampai bernyanyi di sana itu kan luar biasa mendalam ya. Budaya lisan mereka tuh benar-benar harta karun. Gimana cara kita menjembatani budaya yang sangat lisan ini ke dalam kemampuan ngebaca dan nulis teks tertulis? Pertanyaan krusial, peralihan dari tradisi lisan ke literasi teks itu sering banget gagal karena kita maksa anak ngebaca teks dari buku yang nggak punya emosi atau relevansi sama sekali buat mereka. Iya, teks yang dingin gitu ya. Bener. Solusinya adalah membalik prosesnya. Jangan pernah mulai dari teks di buku teks. Mulailah dari tradisi lisan mereka sendiri. Praktiknya gimana tuh di kelas? Guru bisa duduk melingkar bareng anak-anak, terus ngangkat sebuah legenda setempat. Atau nggak usah jauh-jauh, cerita keseharian tentang gimana ayah mereka nyusuri hutan buat berburu, atau gimana ibu mereka ngolah sagu di rumah. Oh, jadi memori auditori atau ingatan suara mereka tentang cerita itu yang jadi jembatan pertamanya ya? Tepat. Ketika anak-anak dengerin cerita yang udah sangat akrab di telinga mereka, imajinasi mereka tuh langsung aktif. Nah, dari situ guru mulai nyomot kata-kata kunci dari cerita tersebut. Misalnya nama binatang gitu. Iya, nama burung kasuari, nama alat berburu, nama pohon. Terus anak-anak diajak buat ngurai kata-kata kunci itu jadi huruf demi huruf. Bisa ditulis di atas pasir, pakai ranting kayu. Wah, nulis di pasir. Pasti mereka suka banget tuh. Pasti. Dan karena kata itu punya makna emosional dan historis buat mereka, proses decodingnya jadi gampang. Decoding itu menerjemahkan simbol huruf jadi bunyi ya. Betul. Proses itu berjalan jauh lebih mulus. Habis itu, biarin mereka ngerangkai kalimat sendiri tentang benda-benda di sekitar mereka, terus tantang mereka buat berdiri dan nyeritain itu lagi di depan teman-temannya. Itu sih bener-bener ngehidupin literasi jadi sesuatu yang sangat organik ya. Dan pas Anda tadi nyebutin nyeritain di depan teman-temannya, itu ngingetin saya sama satu aspek lagi dari materi kelas awal nih. Aspek apa tuh? Anak-anak usia SD kelas 1 sampai 3 itu kan sebenarnya makhluk sosial yang energinya lagi meledak-ledak ya. Mereka tuh nggak didesain secara biologis buat duduk diam berjam-jam dalam barisan meja rapi, terus ngadep punggung teman di depannya. Betul banget. Dan itulah alasannya kenapa interaksi teman sebaya dalam kelompok kecil itu adalah motor penggerak kecerdasan di usia segini. Kita nggak bisa ngarepin ada pembelajaran mendalam kalau prosesnya malah mengisolasi anak. Jadi harus kolaboratif ya. Pembelajaran harus kolaboratif. Terus gimana wujud nyata kolaborasi literasi dan numerasi ini kalau diadain di luar kelas? Konsepnya sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Guru tinggal bagi mereka dalam kelompok kecil, misalnya 3 atau 4 orang gitu. Terus kasih mereka sebuah misi di halaman sekolah. Misi kayak gimana tuh? Ya, misalnya ngumpulin berbagai jenis dedaunan yang jatuh di kebun. Nah, disinilah integrasi ilmu terjadi. Kelompok anak ini kan harus diskusi dan kerjasama, ngitung total daun yang mereka kumpulin. Oke, ngitung berarti lagi ngasah numerasinya ya? Betul. Kemudian, mereka harus bermusyawarah nih buat nyepaketin nama warna dari daun-daun tersebut, terus mereka tulis bareng-bareng di buku catatan kelompok. Dan itu bagian literasinya. Tepat. Di proses itu, bakal ada negosiasi, ada pembagian tugas, mungkin ada perdebatan kecil soal warna. Pembelajaran jadi benar-benar terintegrasi, sangat sosial, dan pastinya tertanam kuat dalam realitas fisik mereka. Wah, dengar semua skenario ini, sungguh rasanya kayak ada beban berat yang baru aja diangkat dari pundaknya para pendidik kita ya. Beban bikin materi yang susah-susah itu ya. Bener banget. Jadi bagi Anda nih, sang fasilitator yang besok bakal terjun mendampingi para guru, inilah inti pesan yang harus Anda suntikin ke dada mereka. Tolong tunjukin ke para pejuang pendidikan di sekolah-sekolah sana, kalau mereka itu sama sekali nggak miskin sumber daya. Sama sekali nggak. Bahan ajar yang paling hebat, yang secara riset kognitif terbukti paling efektif, itu nggak perlu dipesen jauh-jauh dari kota atau nunggu kedatangannya dari luar pulau. Bahan ajar itu berdetak, bernapas, dan membentang luas tepat di depan mata mereka setiap kali mereka buka jendela kelas. Kalau kita lihat balik keseluruhan kerangka pelatihannya ya, materi keempat tentang konteks lokal ini tuh benar-benar mewujudkan apa yang dituju sama sesi-sesi awal. Jadi nyambung semua ya sekarang? Banget.
Pembelajaran mendalam itu nggak bakal terjadi cuma modal niat doang. Dia terjadi ketika realitas siswa dan konsep akademis saling bertabrakan dan melebur jadi satu. Ya, setuju banget. Mengembangkan materi kontekstual itu artinya ngambil dunia nyatanya siswa di Papua. Lumpur di sepatu mereka, tekstur noken, lagu-lagu adat, sampai dinamika pasal tradisional. Itu semua dijadiin jembatan paling kokoh menuju penguasaan literasi dan numerasi. Nggak ada lagi kotak kaca pemisah kayak di awal tadi kita bahas. Betul. Tapi pastinya ada satu konsekuensi besar dong dari perubahan drastis ini. Guru kan nggak bisa lagi ngajar pakai gaya lama. Oh jelas, perubahan ini nuntut pergeseran identitas yang cukup radikal ya bagi seorang guru. Dalam model pembelajaran ini, guru harus berani nanggalahin jubah kebesarannya sebagai satu-satunya dispenser informasi di kelas. Nggak bisa lagi jadi satu-satunya sumber kebenaran ya. Nggak bisa. Guru bertransformasi jadi seorang perancang pengalaman dan pengatur lalu lintas pemikiran anak didiknya. Tugas mereka tuh ngasih scaffolding atau pijakan bantuan yang presisi tepat di detik pas anak kebingungan. Habis itu gimana? Abis ngasih pijakan, guru harus mundur selangkah. Biarin anak itu memanjat dinding pemahamannya sendiri bareng teman-temannya. Membiarkan anak memanjat pemahamannya sendiri, wah itu sih sebuah pelepasan kontrol yang butuh keberanian besar dari gurunya. Tapi imbalannya ya kemerdekaan berpikir si anak itu sendiri ya. Dan ini tuh memunculkan satu pertanyaan yang sangat filosofis untuk Anda renungkan sebagai fasilitator di lapangan nanti. Iya, silakan. Apa tuh pertanyaannya? Nah, ini adalah sesuatu yang kami harap bakal terus bergaung di kepala Anda pas melangkah ke sekolah besok pagi buat mendampingi guru-guru. Oke. Kalau kita semua udah sepakat secara sains dan pedagogi bahwa bahan ajar terbaik itu asalnya dari liatnya tanah sekitar, rimbunnya hutan, dan dalamnya tradisi lisan, mungkinkah para orang tua di kampung, para tetua adat pelestari cerita dan alam Papua itu sendiri, kini harus kita dudukan sejajar dan dianggap sebagai rekan sejawat sejati para guru di sekolah? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget teh. Iya kan? Kalau kita udah nggak lagi bergantung sama tumpukan batu bata seragam dari pabrik yang jauh tadi, dan mulai ngebangun manusia pakai kekayaan hutan di halaman kita sendiri, sejauh mana sebenarnya batas sekolah itu membentang? Benar, apakah batas sekolah itu berhenti di pagar bambu depan? Atau jangan-jangan dia udah melingkupi seluruh kehidupan anak tersebut di alam bebas? Sebuah pemikiran penutup yang sangat menantang dan memprovokasi kita semua ya. Buat Anda para fasilitator lapangan di Papua, terima kasih sudah menjadi pendengar, pemikir, dan pembelajar yang luar biasa hari ini. Selamat bertugas menciptakan keajaiban dan teruslah membersamai para pahlawan pendidikan kita di sana.